Shalom, mari kita semakin mengenal suara Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Lewat setiap pesan yang disampaikan, mari kita bersama belajar untuk menjadi domba-domba yang taat dan berkenan di hadapannya. Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala. Dan pada hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ada sebuah cerita menarik tentang pengalaman di rumah sakit jiwa. Satu kali di rumah sakit itu setiap sebulan sekali selalu ada acara liburan atau rekreasi. Dan seorang supir dari rumah sakit itu akan membawa para pasien untuk pergi rekreasi. Minggu itu mereka akan pergi ke sebuah pantai untuk berekreasi. Dan maka berangkatlah sang supir dengan 15 orang-orang yang dirawat di rumah sakit itu, supaya mereka fresh dan segera bisa pulih dari kondisi kejiwaan yang tergoncang. Dan ketika mereka di tengah jalan dalam perjalanan menuju tempat rekreasi itu, tiba-tiba ban daripada mobil dan bus itu kempes. Sang supir sangat jengkel sekali karena dia satu tanggung jawab dengan sekian belas orang di mobil. Yang kedua, hari itu kempes bannya. Dia mesti turun dari bus dan dia bongkar ban itu untuk dia ganti dengan ban serep yang baik dan tidak bocor. Ketika dia sambil buka semua ban satu ban yang bocor itu, dengan jengkel sekali dia tendang ban dari yang bocor itu. Dan apa yang terjadi? Mor atau skrup baut itu terlempar dan masuk ke sebuah sungai yang dekat daripada bis itu diparkir. Dan 4 biji baut itu hilang semuanya. Hari itu persoalan makin jadi berat. Kenapa? Karena dia gak bisa masang ban itu kembali, karena 4 baut hilang. Sementara bengkel masih cukup jauh dari tempat itu. Ketika dia sedang merenung, ini mesti ngapain? Di tengah kejengkelannya, tiba-tiba satu dari pasien itu turun menjumpai supir ini. Dan dia bertanya, ada apa pak? Sebenarnya supir ini gak mau jawab sih, karena dia tahu ini orang-orang gila. Untuk apa jadi diskusi, gak perlu. Tapi kan dia kepepet, gak ada siapa-siapa lagi. Dia ngomong, ini loh, bautnya 4 kecemplung ke dalam sungai. Dan hari ini kita gak bisa menjalankan bis ini karena bannya ini gak bisa dipasang. Kemudian orang gila tiba-tiba berkata, pak, kenapa kamu gak bukain aja ban-ban yang lain, satu ambil bautnya dan dipasang? Bukankah setiap ban punya 4 baut? Ambilnya satu, pasang di sini. Semua kan bisa kepasang sambil kita cari bengkel terdekat. Dan nanti selesai persoalannya. Supaya dia berkata, iya ya, kenapa gak mikir gitu ya? Kok dia heran banget, ini orang gila kok bisa punya pikiran yang begitu cerdas. Dia penasaran, dia tanya, pak, bapak ini pintar banget, kok masuk rumah sakit jiwa? Maka bapak itu dengan santai menjawab, iya mas, saya masuk ke rumah sakit jiwa karena saya itu sakit jiwa. Tapi saya gak bego. Saya cuma sakit jiwa, tapi saya gak bego, saya pintar. Daripada mas gak sakit jiwa tapi bego. Dari cerita joke ini saudara, kita belajar begitu banyak anak-anak Tuhan yang kita itu bego mungkin. Kenapa kita bego? Sebab keputusan kita, cara bertindak kita, action kita mencerminkan kebegoan kita atau kebodohan kita. Ada banyak orang-orang yang hari ini, seorang suami yang berselingkuh dengan wanita lain. Engkau orang bodoh, engkau bego, karena kau harus setia pada istrimu dan kau tidak melakukan perselingkuhan. Atau seorang wanita mungkin yang disakiti suaminya dan kau berkata, aku tak cerai saja. Dan kau ingin diceraikan suamimu. Karena apa? Karena kau mungkin disakiti. Engkau juga termasuk yang bego. Setiap keputusan kita, tindakan kita menentukan kita orang cerdas atau orang yang bodoh. Hari ini saya berdoa lewat joke cerita singkat ini. Mari kita ambil pelajaran. Jadilah orang yang berhikmat. Lewat apa? Setiap tindakan, perbuatan yang kita kerjakan. Saya berdoa renungan yang singkat pada hari ini memberkati kita dan mengubah cara pikir kita dari orang bodoh menjadi orang yang pandai dan berhikmat. Tuhan Yesus memberkati.